Para pejuang coding sekalian, mari kita lanjutkan bahasan kita tentang prinsip enkapsulasi ya. Ini sebetulnya masih prinsip enkapsulasi, tapi diterapkan dalam pengelolaan package di dalam eh, pemrograman dengan bahasa Java. Sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu package. Package itu suatu istilah dalam pemrograman Java yang sebanding dengan tata kelola file dalam folder atau directory sistem operasi yang kamu gunakan. Package nantinya kamu gunakan untuk mengorganisasikan struktur kelas yang kamu buat. Selain digunakan untuk mengorganisasikan struktur kelas dalam pemrograman Java, package juga berpengaruh nantinya pada prinsip enkapsulasi yang kamu terapkan. Nah, kita kembali kepada struktur kelas ya yang kita buat di video sebelumnya tentang enkapsulasi seperti ini. Kita punya kelas kendaraan, lalu ada 3 turunan kelasnya yaitu sepeda, motor, dan mobil ya. Nah, kita masih akan menggunakan struktur kelas ini di contoh video ini tetapi disertai dengan modifikasi ya. Karena diterapkan dalam bentuk nantinya directory-directory di dalam bentuk package. Nah, nantinya seperti ini ya. Kita yang sebelah kanan yang biru ini menggambarkan struktur kelas yang kita buat ya. Ada kendaraan, lalu ada turunan dari kendaraan yaitu sepeda, motor, dan mobil. Lalu kita juga punya kelas showroom ya. Satu lagi sebetulnya ada kelas yang main kelasnya ya, tapi tidak diperlihatkan di sini. Nah, nanti kita juga akan bikin struktur directory atau folder ya di dalam sistem filing kamu dibuat seperti ini. Ya. Ada kalian buat nantinya directory kendaraan. Di dalam directory kendaraan ada directory tanpa mesin, directory bermesin, dan directory showroom. Nah, directory ini kita buat di dalam namanya base directory. Base directory itu ya artinya awal di mana packaging disimpan, package disimpan. Misalnya base directory saya ini di ya, directory /jago coding /fundamental object oriented ya, saya susun seperti ini. Garis miring 2.5 pengolahan package. Nah, ini base directory saya. Nah, di dalam 2.5 pengolahan package ini nanti dilanjutkan ada directory kendaraan namanya. Ya. Di dalam directory kendaraan ada directory tanpa mesin, bermesin, dan showroom. Jadi dibikinnya seperti itu di sistem filingnya. Nah, nantinya ketika saya membuat kelas kendaraan, itu saya save di dalam directory kendaraan. Sedangkan kelas sepeda, nantinya sepeda.java kan ya, saya simpan di directory tanpa mesin. Sedangkan kelas motor dan mobil ya, motor.java dan mobil.java nantinya saya simpan, saya save di dalam directory bermesin. Sedangkan kelas showroom.java nanti akan saya simpan, saya save di directory showroom. Nah, jadi kalau di video-video berikut sebelumnya, di video sebelumnya, semua contoh disatukan kan dalam satu directory. Kalau ini dipisah-pisah directory-nya. Itu yang dimaksud dengan package ya. Paket-paket. Jadi paket ini sebetulnya directory ya. Nah, ini kembali contoh kelas kendaraan. Perhatikan ada beberapa modifikasi. Yang pertama paling atas saya tulis di sini kata kunci package kendaraan. Ya. Titik koma jangan lupa. Ini menunjukkan bahwa nantinya file kelas kendaraan .java-nya ya
itu disimpan di directory kendaraan. Gitu loh. Ya, package-nya di directory kendaraan. Nah, ini seperti contoh sebelumnya ada 3 atribut di sini. Ya, bermesin, jumlah roda, warna ya dengan masing-masing tipe datanya. Nah, di sini ada private protected ya. Nah, ini kalau tidak dikasih tanda kunci di sini, di dalam Java ini otomatis protected. Jadi kalau tidak dikasih di sini ya, apakah private, protected atau public, ini otomatis defaultnya standarnya dipakai sebagai protected. Jadi string di sini protected ya. Boleh juga kalau kamu mau di sini kamu bikin public seperti di contoh sebelumnya. Nah, lalu di sini ada konstruktor dari kendaraan ya, menginisiasi masing-masing atribut. Lalu di sini saya tambahkan suatu metode ya, public boolean, ngasih nantinya returnnya boolean, apakah bermesin. Ya. Ini hanya memberikan nilai dari bermesin, true atau false. Lalu jumlah roda ya, memberikan jumlah roda berapa. Lalu warna ya, memberikan warnanya apa. Nah, di sini saya tambahkan satu metode baru, yaitu di sininya protected, perhatikan void berjalan. Ya. Nah, di dalamnya ini dilengkapi ini ya, dirubah seperti ini. Jadi kelas C sama dengan get class. Seperti sudah saya bilang, get class ini selalu ada di tiap objek. Objek apapun yang kita deklarasikan otomatis itu kan mewarisi dari kelas namanya objek dari Java standar. Nah, itu punya metode get class. Ya, get class ininya tipe datanya class nih. Nah, kelas ini bisa get name. Nama dari kelas ini ya nanti string di sini. Kalau di contoh yang lalu kan langsung get class titik get name bisa ya. Itu jadi get class titik get name tanpa menyimpan dulu nama kelas dalam suatu variabel. Ini contohnya saya sengaja berbeda sebagai alternatifnya seperti ini ya. Get class disimpan dulu di variabel C, nanti C manggil yang get name. Nanti sistem out print line kendaraan jenis. Jenis ini berarti nama kelasnya ya, berjalan. Hanya nanti bedanya, kalau yang sebelumnya kan jenis kalau get name di sini nanti misalnya sepeda ya kan hasilnya kan, motor, mobil itu nama kelasnya. Nah, sekarang akan agak berbeda, nanti di sini akan lengkap dengan package-nya ya. Misalnya kalau sepeda package-nya kendaraan titik tanpa mesin. Titik baru sepeda.java. Nanti kita akan lihat output ya. Nah, file ini kalau saya simpan di sini. Jago coding fundamental object oriented 2.5 pengelolaan package kendaraan. Kalian boleh berbeda ya dari, jadi untuk basis directory-nya, nah ini basis directory sebelumnya ini base directory. Kalian boleh beda ya, boleh beda. Hanya packaging mulai kendaraan dan ininya harus sama ya. Kalau ininya base directory-nya boleh beda. Nah, ini base directory saya Jago coding fundamental object oriented 2.5 pengolahan package. Barulah di sini directory kendaraan sebagai package pertama ya. Simpan kendaraan.java ini di directory kendaraan ini di dalamnya. Oke. Nah, lalu ini deklarasi dari kelas sepeda. Sepeda extends kendaraan, di sini tidak ada perubahan ya, isinya cuma inisiasi konstruktor dari superclass, hanya bedanya di atasnya ada deklarasi package. Package-nya kendaraan titik tanpa mesin. Jadi package dari sepeda ini kendaraan titik tanpa mesin. Juga ada kata kunci import ya, kendaraan titik kendaraan. Ini artinya kita mengimport kelas kendaraan ini ya, K-nya besar nih kelas kendaraan dari package kendaraan dengan K kecil. Nah, seandainya ini tidak ada, misalnya kalian di sini kasih garis miring 2 sebagai keterangan ya, di nonaktifkan dulu, dijadiin keterangan import ini. Jika ini di-compile nanti error. Kalau tidak ada kata import kendaraan titik kendaraan, errornya adalah bahwa kelas kendaraan ini tidak dikenal.
Karena di directory-nya, di package kendaraan titik tanpa mesin, nggak ada yang namanya kelas kendaraan. Kendaraan sekarang adanya di package yang lain ya. Di package yang lebih rendah, di directory di atasnya ya, yaitu di kendaraan. Sedangkan sepeda di kendaraan titik tanpa mesin. Jadi package-nya berbeda, directory-nya berbeda. Maka karena berbeda harus secara eksplisit diimport biar dikenal. Kendaraan ini yang mana? Oh, kendaraan ini yang berada di package kendaraan. Ya. Nama kelasnya kendaraan K besar pakai titik. Itu maksudnya. Lanjut ya. Demikian juga ketika saya deklarasi kelas motor ya, diimport ya kendaraan. Package-nya berbeda nih, kendaraan bermesin. Nah, ini disimpannya nanti di sini di bermesin. Yang sebelumnya yang sepeda disimpannya di tanpa mesin ya. Tanpa mesin nih, kendaraan tanpa mesin. Sedangkan yang motor di kendaraan bermesin di sini disimpannya. Oke? Lanjut demikian juga dengan mobil, kelas mobil. Ini dideklarasikan di package kendaraan bermesin. Jadi ini satu directory nantinya satu package dengan motor ya, karena sama-sama bermesin. Kita golongkan begitu. Sama import kendaraan-kendaraan biar si kendaraan ini dikenal. Simpan di sini kendaraan bermesin. Jadi di directory ini kendaraan garis miring bermesin ada dua kelas ya, motor dan mobil. Baik, selanjutnya di compiling. Cara mengcompilingnya karena ini kan sekarang disimpannya package-nya berbeda. Kalau waktu itu kan package-nya satu di satu directory tinggal bintang titik Java gitu ya. Java C bintang titik Java. Nah sekarang masing-masing harus di-compile nih. Masuk dulu misalnya ke base directory-nya. Nah, base directory kamu apa? Nah, ngompile-nya itu dari base directory ya. Ini base directory-nya, punya kalian apa? Nanti Java C panggil. Nah, panggil directory-nya ya, kendaraan kan. Ini berarti ada di directory kendaraan atau di package kendaraan garis miring kendaraan titik Java. Ini untuk mengcompile kendaraan titik Java. Lalu misalnya saya mau compile kelas sepeda. Dari base directory panggil Java C kendaraan garis miring tanpa mesin sepeda titik Java. Juga dengan compile kelas motor dan mobil ya, tinggal Java C kendaraan bermesin bintang titik Java, artinya semua kelas yang ada di directory bermesin ini di-compile. Bisa juga satu-satu ya. Java C kendaraan bermesin misalnya motor titik Java, setelah itu baru Java C kendaraan bermesin mobil titik Java juga bisa. Nah ini seandainya kalian compile-nya tidak di base directory, misalnya kalian masuk ke kendaraan sini dulu, CD kendaraan, lalu kalian compile kendaraan titik Java itu bisa. Tetapi kalau kalian compile si sepeda titik Java, kalian masuk dulu ke sini ke kendaraan tanpa mesin CD ya, ke kendaraan terus CD tanpa mesin masuk sini, lalu sepeda titik Java ini akan error. Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena ada kata import ya. Import tadi ingat ya, si kendaraan diimport ya dari kendaraan titik kendaraan ya kan. Nah si compile akan mencari kendaraan titik kendaraan itu ya berdasar di mana Java C dipanggil ya. Jadi Java C-nya tidak bisa di sini, harus di base directory. Kecuali kalian nanti ada set class path namanya ya. Di sini belum kita ajarkan set class path ya, mungkin di kesempatan berikutnya ya. Nah, jadi compilingnya seperti ini. Silahkan kalian compiling dulu sampai tidak ada error. Ingat penting sampai sini compiling dulu sampai tidak ada error. Karena kita akan bikin compiling percobaan error nanti di berikutnya nih. Biar kalian tidak bingung ya, errornya bercampur antara yang sengaja dibikin oleh saya ya dengan yang tidak sengaja oleh kalian. Ya, jadi kalian di sini harus compile dulu sampai tidak ada error dulu silahkan ya. Nah, lalu kita di sini definisikan kelas showroom. Ini agak panjang, jadi 2 halaman di sini ya. Ini nantinya disimpan di 2.5 pengenalan package kendaraan showroom ya. Di bawah directory kendaraan kalian bikin directory showroom. Nanti showroom titik Java simpan di sini. Ya.
Nah, ini package-nya kendaraan titik showroom. Nah, ini import semua kendaraan, import ya. Sepeda import, ini dari mana ya package-nya. Biar kelihatan visibilitasnya terlihat. Visibilitas itu jadi bisa dilihat gitu. Kalau ini tidak dilakukan import, tidak dikenal. Ya. Di sini public class showroom, kendaraan, kurung buka, kurung tutup, kendaraan array. Nah, di konstruktornya kita inisiasi array ini ya dengan sepeda, motor, mobil, dan mobil 2. Ini sudah kan ya dilihat semua. Ya. Ini sudah di yang video sebelumnya. Nah, tambahannya di sini ya. Rekap juga sudah, hanya bedanya perhatikan di rekap di k.get class di sininya bukan get name tapi get simple name. Get simple name ini itu hanya nama ujung kelasnya aja, sepeda misalnya, get simple name motor, makanya ini equals ya. Kalau di sini get name bukan get simple name, ini akan selalu salah, nggak akan equals. Karena nanti hasilnya kalau dia sepeda itu adalah panjang get name-nya hasilnya, yaitu kendaraan titik tanpa mesin titik sepeda. Maka nggak sama dengan sepeda ya. Maka get simple name itu hanya nama kelasnya tanpa package-nya. Ini maksudnya get simple name. Itu bedanya ya dengan yang video sebelumnya. Lalu kita tambahkan metode public jumlah kendaraan. Untuk return jumlah kendaraan ya ada berapa. Ini tinggal kendaraan si array length ya. Kasih. Nah, lalu kita bikin metode public void jalankan kendaraan. Ya, jalankan kendaraan yaitu kendaraan indeks ke berapa. Ya. Kan kendaraannya ada 4 ya, indeks ke berapa. Nanti diperiksa dulu, jika indeksnya lebih kecil dari 0, itu kan nggak bisa. Atau indeksnya lebih besar sama dengan kendaraan length. Ini harus sama dengan ya. Ya. Karena kan mulainya dari 0 ya. Jadi kalau panjang kendaraan di sini lengthnya 4 ya, itu 4 nggak boleh dipakai. Kalau 4 dipakai nanti error ya, harus maksimal 3 ya, karena mulainya dari 0 kan 0, 1, 2, 3. Nah, kalau ini terpenuhi salah satunya, print line index yang dimasukkan invalid. Ya. Nah, jika valid yaitu antara 0 dan panjang dari array, maka ambil kendaraannya. Kendaraan K, kendaraan ke indeks ke berapa. Ya, ambil, simpan di variabel K, lalu panggil K titik berjalan. Ya, K titik berjalan. Kalau di compile, tapinya ini error. Ya, lihat, ini sengaja error yang disengaja. Compile showroom Java, masuk ke base directory, ya lalu compile kelas kendaraan. Sorry, ini maksudnya compile kelas showroom nih. Saya copy paste, ada kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Compile kelas showroom ini maksudnya. Java C, kendaraan garis miring, showroom garis miring, showroom titik Java, compile. Hasilnya seperti ini, ada error 1 ya. Nah, errornya ini. Kendaraan garis miring showroom Java pada baris ke-57 error. Metode berjalan has protected access. Nah, ini sengaja saya errornya biar kalian memperlihatkan ini error nggak bisa dipanggil gara-gara si metodenya dikasih label protected depannya. Ya, protected nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena saya ingatkan kembali, kalau suatu atribut ataupun metode dikasih label protected, maka dia hanya bisa dipanggil pertama oleh kelas itu sendiri, yaitu kelasnya yang memiliki metode dan atribut, ya, atau dipanggil oleh kelas turunannya, itu bisa kelas turunannya, ya, memanggil yang protected yang dideklarasikan di parent kelasnya. Kalau tidak, ya, juga masih bisa dipanggil, ya, yang bukan oleh kelas turunan asal satu package. Jadi metode protected atau atribut protected masih bisa dipanggil oleh kelas lain yang bukan turunan dari kelas yang punya metodenya atau punya atributnya asal dalam satu package. Kalau tidak satu package error. Nah, showroom ini kan dengan kelas kendaraan kan tidak satu package, betul nggak?
Ini package-nya kendaraan showroom, sedangkan si kendaraan di package-nya kendaraan. Dan kelas showroom Java ini juga bukan turunan dari kelas kendaraan, ya kan? Maka dia tidak boleh memanggil metode yang protected dari kelas kendaraan, dari objek kendaraan. Ya, K ini kan kendaraan. Nah, itu makanya dilarang. Lalu bagaimana? Jadi kalian tugasnya sedikit lagi, ini harus edit nih. Ya, direvisi, kalian buka package kendaraan, ya. Revisi yang tadinya ini nih yang di buletin merah nih ya. Protected void berjalan, protectednya ganti dengan public. Ya. Protectednya ganti dengan public. Lalu compile ulang. Nah, nanti nggak error. Tapi sebelum melanjutkan, saya juga ingin mengingatkan, coba bandingkan dengan di source code sebelumnya ya, yang kelas kendaraan ini, yang di tentang enkapsulasi ya, itu tidak pakai public nih di sini deklarasi kelasnya, cuma kelas kendaraan aja. Ya. Itu oke, tapi kalau di sini seandainya si kendaraan ini tidak pakai public nih di depannya, ini akan error. Kenapa? Karena package-nya sudah berbeda. Kembali package menentukan makanya. Coba deh kalian periksa lagi di source code yang sebelumnya, sebelum video ini, itu nggak ada kata public pada deklarasi kelas. Saya langsung bikin kelas kendaraan. Ya, kelas sepeda, kelas motor. Kenapa? Karena tidak pakai package yang terpisah. Dicampurin semuanya dalam satu directory. Setelah dipisah-pisah sekarang, ininya harus pakai public. Ya, jika mau digunakan oleh kelas lain yang berbeda package-nya. Kecuali kalau kalian yakin saya mau buat kelas yang tidak akan pernah digunakan oleh kelas lain di luar package. Boleh tidak pakai public ya. Tapi kalau digunakan nanti diimport ya, keluar package dia, maka dia harus pakai public. Kalau nggak pakai public walaupun diimport itu error. Cobain aja ini dihapus nanti kalian publicnya. Save lalu kalian compile ulang, itu pasti error ya. Oke. Ini kalian asumsinya si kata protected sudah diganti dengan kata public ya. Nah, lalu kita bikin main class ya. Main class itu kelas yang ada metode mainnya. Ya. Nah, ini saya bikinnya disimpan tidak pakai package tapi langsung di base directory. Jadi ini kan base directory saya nih. Jadi di base directory saya bikin kelas namanya pameran kendaraan. Nah, dia mengimport kendaraan showroom. Cukup showroom aja yang diimport karena yang dipanggil eksplisit si showroom. Ya. Di sini pertama instansiasi objek S ya dari tipe data showroom. Lalu rekap jumlah kendaraan panggil sudah seperti contoh di video sebelumnya. Juga lihat semua kendaraan. Nah, ini hanya bedanya semua kendaraan akan saya jalankan dengan cara saya ambil dulu jumlah kendaraan ada berapa ya di showroom. S titik jumlah kendaraan, artinya ada berapa kendaraan di showroom. Lalu saya pakai pengulangan dengan kata kunci for in I sama dengan 0, I lebih kecil daripada jumlah, lalu diiterasi I++, S showroom jalankan kendaraan ke I, ke indeks ke I. Nanti dijalankan satu persatu ya di sini. Outputnya bagaimana? Perhatikan ya. Pertama ini yang rekap jumlah kendaraan ya. Sepeda 1, motor 1, mobil 2. Ya. Lalu perlihatkan semua kendaraan, jenis kendaraan. Nah, ini jenis kendaraannya kan kalau yang di contoh sebelumnya cuma sepeda aja. Sekarang komplit yang get class ya, get name. Kendaraan titik tanpa mesin titik sepeda. Bermesin false, jumlah roda 2 warna merah. Jenis kendaraan, kendaraan titik bermesin titik motor. Ya. Bermesin iya, jumlah roda 2 warna hitam. Lalu kendaraan titik bermesin titik mobil. Lengkap dengan package-nya ya sekarang. True jumlah roda 4 warna silver. Lalu mobil juga true, hanya beda ini warnanya putih. Nah, lalu ini dijalankan nih, ada 4-4-nya ya. Kendaraan. Nah, dengan package-nya lengkap ya. Kendaraan titik tanpa mesin sepeda berjalan. Kendaraan bermesin motor berjalan.
Kendaraan-kendaraan bermesin mobil berjalan, kendaraan-kendaraan bermesin mobil berjalan. Nah, kalau kalian mau coba bagaimana agar di sini tidak pakai kendaraan dengan ada package-nya langsung, misalnya kendaraan sepeda berjalan, kendaraan motor berjalan, tidak ada package-nya. Nah, bisa kalian edit source code-nya ya, compile ulang coba gimana. Pakai get simple name ya. Bukan get name saja tapi get simple name itu bisa seperti itu. Oke, ini udah lumayan ya. Contoh-contoh untuk packaging ini. Kalau kalian ingin cepat bisa ya, ingin cepat bisa programming Java, kalian harus rajin mau ketik ulang ya semua source code yang contoh-contoh di sini baiknya diketik ulang. Kalian save sendiri, mungkin error, nanti edit lagi, itu akan lebih cepat kalian bisa daripada ya kalian hanya nontonin aja videonya. Tidak kalian praktek. Nggak akan pernah bisa hanya dengan nonton video, programming tidak akan pernah bisa. Programming menjadi bisa kalau kalian di samping nonton video juga mempraktekkan source code-nya kalian ketik, kalian simpan sendiri, kalian compile error, kalian betulkan dan kalau ada pertanyaan ya, kalian boleh di channel YouTube-nya di bawah videonya, di bawah video ini kalian kasih pertanyaan, nanti akan kami jawab. Ya. Tapi kalian juga tentunya bisa download source code-nya di web ya, jagocoding.web.id. Itu juga boleh, tapi sebetulnya itu hanya untuk perbandingan saja ya. Mengetik sendiri lebih bagus. Oke. Itu contoh-contoh yang udah mulai cukup kompleks ya. Jadi kalian nih jangan hanya nonton saja karena sudah cukup kompleks, harus kalian harus kalian betul-betul praktekkan ya. Harus betul-betul praktekkan karena kalau tidak dipraktekkan kalian tidak akan pernah bisa. Oke? Ya. Sekali lagi source code dapat di download di jagocoding.web.id. Jangan lupa bagi yang belum subscribe dan klik tanda lonceng agar kalian bisa terus mendapatkan notifikasi ya dari video-video baru Jago Coding, terutama ini udah sebentar lagi masuk advance nih ya. Basicnya kalian sudah ya. Terus juga ini yang objek fundamentalnya udah lumayan jauh. Yang penting sekali lagi rajin kalian praktekkan source code contoh di video ini ya. Karena kalau enggak, nanti ini akan semakin advance, kalian malah nggak ngerti, nggak bisa ngikutin karena kalian malas untuk melakukan praktek source code yang ditampilkan di contoh-contoh video ini. Oke, yang rajin ya, berlatih demi untuk kemahiran, demi untuk keterampilan kamu sendiri, wahai para pejalan coding, wahai para pejuang coding. Semoga kalian sehat selalu dan rajin belajar. Bye-bye.